Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Bella Watona. And into this presentation, I would like to talk about arah dan tujuan pendidikan Islam serta prinsip-prinsip pendidikan Islam. Background: pendidikan Islam merupakan sarana utama bagi umat manusia untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di muka bumi ini, baik sebagai hamba Allah SWT maupun sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Tanpa adanya proses pendidikan Islam, akan sangat sulit bagi umat manusia dapat melaksanakan tugas pokoknya tersebut. The importance of Islamic education is for humans, especially Muslims, because the scope and the reach of Islamic education is very universal and complete. Islamic education is beneficial for worldly life and ukhrawi. The principle of Islamic education conferred by components of education and must be used as the basic framework of education. With Islamic education that is applied in everyday life will create prosperity and welfare of human life in all corners of the world. Direction of Islamic education, arah dari pendidikan Islam. The Quran, Hadith, and Ijtihad result are source of value to become the direction of the teaching in the field. These sources contain important principles that can be basis of the implementation of Islamic education. These ideals include rahmatul alamin, unity of Muslims, tauhid, belief, and humanity. First, tauhid. Theologically, Tawhid refers to acceptance of the oneness of Allah SWT, which is a manifestation of the profession of faith in Allah SWT and contains elements of uluhiyah. On the other hand, is the belief that Allah alone is the only being worthy of worship. Jadi yang pertama, Tauhid. Tauhid secara teologis, tauhid mengacu pada penerimaan akan keesaan Allah SWT yang merupakan perwujudan kesempurnaan keimanan kepada Allah SWT dan mengandung unsur uluhiyah dan rububiyah. Sebaliknya, uluhiyah monoteistik adalah keyakinan bahwa hanya Allah SWT sajalah satu-satunya yang dapat kita sembah. Yang nomor 2 yaitu humanity. Humanity adalah kemanusiaan. Humanity values are understood as the accept of human greatness because man has a dignity generated by his mental capacity, which is used by his brain to distinguish him from other beings. Jadi nilai-nilai kemanusiaan dapat dipahami sebagai penerimaan keagungan manusia karena manusia memiliki martabat yang dihasilkan oleh kapasitas mentalnya yang mana digunakan oleh otak untuk membedakan dari makhluk lain. Karena proses pendidikan Islam menjamin potensi atau fitrah manusia yang dibawa sejak lahir dan dikembangkan semaksimal mungkin dan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Number 3, unity of Muslims. Kesatuan umat Islam. This unity of Muslims provides a comprehensive foundation in thinking about the development and fate of all mankind. Kesatuan umat Islam ini memberikan landasan komprehensif dalam memikirkan perkembangan dan nasib seluruh umat manusia. Gagasan ini merupakan tentang kesatuan umat manusia yang mana menawarkan kerangka kerja yang luas untuk merenungkan evolusi dan masa depan seluruh umat manusia. Dan kesatuan umat Islam ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing semua orang. Dan pendidikan Islam ini harus diselenggarakan melalui sistem kerja. Karena ajaran Islam yang fundamental adalah kesatuan umat. Intinya semua makhluk hidup di muka bumi ini mempunyai pandangan dan kemampuan yang sama. Oleh karena itu, kehidupan manusia dan manfaat kerjasama dijamin oleh persatuan masyarakat.
Yang keempat ada balance. Balance merupakan keseimbangan. Balance, this concept of balance need to be thought of throughout life, especially in education contents. The unstable equilibrium is one, balance between the needs of the body and the needs of the soul. Yang nomor dua, balance between the interests of the world and the hereafter. Yang ketiga, harmony between self-interest and common interest. Yang keempat, harmony between charity and science. Konsep keseimbangan ini perlu diperjuangkan di sepanjang hidup kita, khususnya dalam konsep pendidikan. Adapun keseimbangan yang tidak stabil adalah yang pertama ada keseimbangan antara kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa. Yang kedua ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Yang keempat ada harmoni antara amal dan ilmu pengetahuan. The last, rahmatul alamin. Rahmatul alamin, a system that operates thoroughly during the concept development process in needed so that education can apply the principle of rahmatul alamin. Rahmatul alamin ini merupakan sistemnya beroperasi secara menyeluruh selama proses pengembangan. Konsep ini diperlukan agar pendidikan dapat menerapkan prinsip rahmatul alamin. Adapun dalam surah Al-Anbiya ayat 107, di mana yang menjadi landasan gagasan utamanya pendidikan Islam ini harus mempunyai landasan yang bermanfaat dan praktis bagi semua individu, bukan hanya segelintir orang saja. Jadi dalam surah Al-Anbiya ini rahmatul alamin harus menjadi landasannya bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya satu orang saja. Objective of Islamic education. Tujuan dari Islamic education. Educational goals are something that must be achieved either at any time thereafter. The component of personality related to knowledge, cognitive, related to skill, psychomotor, and emotional are all things that can be achieved. Hasan Langer 1989 divides the main objective, broad goals, and specific objective into three categories that group the objectives of Islamic education. These include. Jadi tujuan pendidikan Islam adalah sesuatu yang harus dicapai baik pada saat maupun sesudahnya. Komponen-komponen kepribadian seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif, berkaitan dengan keterampilan psikomotorik dan emosional adalah semua hal yang dapat dicapai. Hasan Langer pada tahun 1989 membagi beberapa tujuan. Yang pertama ini ada tujuan pokok, yang kedua ada tujuan luas, dan yang ketiga ada tujuan khusus. Yang mana ketiga kategori ini mengelompokkan tujuan pendidikan Islam antara lain the big goals. The big goals are established and are not exceeded by change in time and space. Yang pertama ada tujuan terbesar. Tujuan terbesarnya dari pendidikan Islam yaitu tujuan yang mutlak dan tidak berpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Karena tujuan ini jelas mengandung kebenaran mutlak sebagaimana disaksikan Allah dan orang lain dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tujuan ibadah secara keseluruhan merupakan tujuan tertinggi, ultimate dari seluruh aspek kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu ada goals in general, tujuan secara umum. The educational process in expect to achieve general goals such as those related to change in attitude, cognitive, emotional, and psychomotor skills. Jadi pada tujuannya secara umum ini, proses pendidikan itu dapat mencapai tujuan umum seperti yang berkaitan dengan perubahan sikap, keterampilan kognitif, emosional, dan psikomotorik. Berbeda dengan tujuan tertinggi yang mana menekankan pada pendekatan filosofis karena berlaku untuk semua siswa maka disebut bersifat umum. Yang ketiga yaitu ada special purpose.
tujuan yang khusus. This school communities that Hackness purpose with knowledge, abilities, behavior, fitness, values, and habits of general purpose. Jadi tujuan khusus yaitu dimaksudkan untuk memvariasikan modifikasi dari tujuan umum yang lebih tepat. Tujuan ini menggabungkan tujuan tertinggi dengan pengetahuan, kemampuan, para perilaku, nilai-nilai, dan kebiasaan tujuan umum. Namun demikian, agar keharmonisan dan hubungan yang sehat dengan terbangun modifikasi ini harus tetap sejalan dengan pola nilai yang tertinggi, asimilasi, sinergi masyarakat. Principle of Islamic Education, prinsip dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem keagamaan yang mana dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan adanya pendidikan Islam ini dapat menekankan kepada bimbingan secara Islami agar peserta didik dapat mencapai hasil yang baik, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Meanwhile, sementara Utsman Abu Bakar states that the principle of Islamic education is the basis of views and beliefs, strongholds, establishment to carry out sound activities related to Islamic education. Hasan Langlung state the principle of Islamic education include divinity, shumuliyah, integration, community, authenticity, scientific, solidarity, practical, and openness. Menurut Hasan Langgulung menyatakan prinsip pendidikan Islam ini meliputi ketuhanan, syumuliyah, keterpaduan, kesinambungan, keaslian bersifat ilmiah, kesetiakawanan bersifat praktikal, dan bersifat keterbukaan. Sementara Zulkabir, sebagaimana dikutip Utsman Abu Bakar, menyatakan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah prinsip keterbukaan, prinsip kasih sayang, prinsip keseimbangan harmoni, dan prinsip integralitas. Prinsip ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan itu dari manusia untuk manusia. Jadi Hasan Langgulung dan Zulkabir ini mempunyai perbedaan pendapat. Sementara Zulkabir ini dikutip dari Utsman Abu Bakar. Dari beberapa pendapat di atas yang tadi itu diketahui, prinsip yang mendasar pendidikan baik ditinjau dari sudut komponen-komponen yang mendasari pendidikan maupun ditinjau dari pendidikan Islam secara umum atau kesatuan. Dari pendapat para tokoh di atas dapat kita temukan beberapa struktur ide dasar yang menjadi titik tolak dalam pembangunan dasar pendidikan Islam yang meliputi prinsip implementasi dari karakteristik manusia yang merupakan bagian dari komponen pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip integral dan terpadu, seimbang, universal, dinamis, merupakan proses rububiyah, keagamaan, terbuka, kasih sayang, berkesinambungan, ilmiah, demokrasi, kesederhanaan, jelas tak ada pertentangan, realisme, menghargai perbedaan, pendidikan yang mengutamakan pengembangan akhlak, memperhatikan kesanggupan, kemampuan individu dan pembawaan. Dan pada hakikatnya prinsip-prinsip inilah yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Apabila prinsip-prinsip dasar ini dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan Islam ke depan, maka sangat besar kemungkinan pendidikan Islam akan tetap eksis di tengah-tengah pergulatan dan perkembangan zaman. Walaupun demikian, untuk pendidikan Islam di negara Indonesia ini nampaknya masih cukup jauh tertinggal dengan mainstream pendidikan nasional. Okay, the conclusion of this presentation is
Islamic education is the means for mankind to be able to carry out its basic duties on earth. But as servants of Allah subhanahu wa ta'ala and establish whose duty is the Prophet's life on earth. Without the process of Islamic education, it will be very difficult for every human being to carry out their basic duties. In this process of education, it's necessary to have direction, goals, and principle of Islamic education, which will be a framework from carry out the many process. Okay, as we conclude this presentation, I would like to thank for your participation and attention. Everyone, let's work together to create a better future. Thank you, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.